Shalom, selamat hari Minggu Madita semua. Ibadah Minggu pada hari ini ibadah Pentakosta pertama. Mari kita ikuti ibadah ini dengan tentram. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 103 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 sampai 2.
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta yang pertama ini, yaitu tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 675 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami. Ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan dengan pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 13. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan, seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkata orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia berpenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oleh omong ngebasa. 1, 2, 3, ya. Ale amang nabasa, tuho mahu pasaha, sudena nadiro hakon. Ai tunggodang namasa, nasolumhe amasa, ngalisi tutuhol
Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 465, 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Somasa idoat sakti pangapian nang olsote pangiburu oli sudena aurangan bi nang saluhur napos sunaso iniring Pedro Tanoon iyo jalo ay tumadong pelas ni Rohan si patame kel matataho pasamutan mupe suhina pangomoan ni nang saluhur na ipasonak kon rohami roh satu
belalak di sinamut be artana boy mangambatu unang say gulut be di tanoo ay surgo idona ho say totong na pinaradeni Tuhan na digijagi na tinonaho ni Jesus tu si seani ima di surgo di nasona Ale tondi dohot maho dohot maho tondiku eahima eahima digijangi digijangi nang hahaang disure nang ale dohot malau mangeahina sonang na disurgoi ale tondi tondiku dohot maho tondiku eahima digijangi nang hahaang disure nang ale dohot malau mangeahina sonang na disurgoi atong hamuna say Roma sude unang belalak di sinamot be artana boy mangambatu unang say gulut be di tanoo ay surgo idona ho say totong na pinaradeni Tuhan na digijangi na tinonaho ni Jesus tu si seani ima di surgo di nasona ima di surgo di nasona. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus atau disebut dengan Pentakosta. Firman Tuhan pada perayaan peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kapan terakhir kali yang kita rasakan kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Atau dengan kata lain, pada saat kapan kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Mungkin kalau kita yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah mengatakan, terakhir sekali saya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika saya membaca firman Tuhan. Disitulah Tuhan. Ada juga yang mengatakan, saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu ketika saya beribadah di gereja. Dengan kata lain, sekali seminggu. Atau ada yang mengatakan bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika saya berdoa dan meminta pertolongan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lantas ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita menerima Tuhan Yesus? Ada respon orang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia senang. Ada juga yang bimbang. Atau ada juga yang khawatir. Apa maksud dengan perjumpaanku dengan Tuhan Yesus? Kenapa aku bertemu dengan Tuhan? Dan bagaimana aku menerima Tuhan dan Roh-Nya? Nah, ini yang menjadi renungan kita di Minggu Pentakosta yang pertama atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menerima Tuhan dan bagaimana kita menerima Roh Tuhan. Ketika itu dalam nats ini murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan takut. Karena ketakutan mereka masuk dalam rumah dan mengunci pintu mereka agar orang Yahudi tidak menemukan mereka. Ini mungkin satu bentuk sifat manusia, takut. Mereka tidak berbuat salah, tapi mereka takut. Apalagi kalau kita berbuat salah, maka mereka takut. Hanya karena mereka merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka, maka
orang Yahudi akan mencari mereka dan melakukan penindasan sama seperti guru mereka Tuhan Yesus yang telah meninggal. Mereka takut, mereka mengunci pintu dan mereka berada di situ. Tapi bisa kita bayangkan Amang, Inang, dan saudara-saudara, bagaimana Yesus itu hadir ketika kita merasakan ketakutan dan kebimbangan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kita bertemu dengan Tuhan itu merasakan bahwa kita ketemu Tuhan karena kita diberkati. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak diberkati, kita merasakan ketakutan, maka Tuhan itu tidak mau bertemu dengan kita. Ini satu jawaban dari Tuhan Yesus. Dia ingin murid-muridnya itu mengetahui bahwa dia tetap bersama mereka. Walaupun pintu tempat mereka bersembunyi itu terkunci, tapi Yesus bisa masuk ke dalamnya. Ini membuktikan sepahit-pahitnya, sebesar apapun penderitaan kita, Tuhan mampu berjumpa dengan kita. Jadi tidak ada yang bisa menyelami kuasa Tuhan. Bagaimana kita mau melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan itu penuh dengan kuasa. Apapun bisa Dia lakukan asal kita percaya bahwa Tuhan itu hadir untuk kita. Itu yang pertama sekali. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus dan Roh-Nya? Jangan takut. Jangan takut dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, dengan keberdosaan kita. Karena kehadiran Tuhan di dunia ini itu untuk menebus dosa kita yang besar. Itu sebabnya kalau kita takut, maka kita tidak sanggup menerima keberadaan Tuhan itu. Kalau kita dibayang-bayangi atau dihantui rasa takut, maka kita sulit untuk menerima keberadaan dan kedatangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Atau dengan kata lain, Amang, Inang, shalom. Itu damai sejahtera. Dia datang ke tempat mereka, dia masuk ke tempat itu dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada pertanyaan banyak, Amang, Inang. Tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan mengatakan, shalom, damai sejahtera. Jangan takut. Inilah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, dari sini kita mau melihat, Amang, Inang, bahwa ternyata rasa takut kita itu yang membuat kita sulit untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Apalagi kalau turunnya Roh Kudus. Jangan mau kita disibukkan dengan ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini. Kalau dunia sekarang membuat kita khawatir, kita harus meyakini bahwa Tuhan berada di situ. Itu sebabnya ada sebuah cerita, Amang, Inang, seorang dengan teman-temannya di satu perahu. Mereka terdampar di satu pulau. Dan hanya tinggal satu orang yang selamat di tempat itu. Dia hidup di satu pulau terkecil. Dia berdoa kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan datang kepada dia. Dia membangun gubuk yang kecil untuk melindungi dia dari teriknya matahari dan hujan yang membasahi dia. Maka satu ketika, Amang, Inang, dia pergi meninggalkan gubuk kecil itu untuk mencari makan. Mencari bahan-bahan yang bisa dikonsumsi dia untuk dia pakai. Melanjutkan kehidupannya. Singkat cerita, Amang, Inang, ternyata rumah atau gubuk itu terbakar. Karena dia lupa mematikan api yang dia pakai pada malam hari. Dia takut. Dia marah kepada Tuhan. Dia gelisah. Bagaimana mungkin Tuhan? Aku akan membangun gubuk lagi. Apakah kamu tidak mendengarkan pertolonganku? Kenapa gubuk sekecil ini pun bisa terbakar? Dia takut, gelisah. Malam sudah datang. Dia bimbang. Tapi Amang, Inang,
tanpa diduga dia tidak mengetahui bahwa ada sebuah kapal yang datang ke dekat pulau itu. Dia menghampiri kapal itu. Dan orang yang terdampar ini mengatakan, bagaimana kalian tahu bahwa saya di sini terdampar? Maka yang di dalam perahu mengatakan, api, asap yang kamu buat itu, kami lihat dan kami merasakan ada orang terdampar di sana. Nah, Amang Inang, mungkin ketakutan kita, kekecewaan kita menutup mata kita bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Mungkin penderitaan kita menutup mata kita sehingga Tuhan tidak mampu lagi datang berjumpa dengan kita. Itu yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus itu sudah mati dan sudah dikuburkan, mereka ketakutan. Karena apa? Mereka tidak memiliki seorang teman, seorang guru, seorang yang dibanggakan. Tapi dengan rasa belas kasihan Tuhan mendatangi mereka di ketakutan mereka. Nah, yang kedua, bagaimana kita menerima Tuhan Yesus itu? Nah, ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, sesudah dia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya yang kena paku dan dia menunjukkan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersuka cita. Apa yang mau dikatakan Amang Inang? Tuhan ingin menunjukkan agar kita bisa menerima Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan karena ketakutan mereka. Maka dengan ini, ketika damai sejahtera bagi kamu, Tuhan langsung memperkenalkan dirinya. Yang telah mati disiksa itu menunjukkan tangan dan lambungnya. Kenali Yesus dengan baik. Ini satu cara kita untuk menerima Yesus itu sebagai juru selamat dan damai sejahtera. Shalom bagi kita. Bagaimana mungkin kita mau bertemu dengan Tuhan kalau kita tidak kenal dengan Tuhan? Kan itu yang terjadi Amang Inang. Murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Damai sejahtera bagi kamu. Siapa ini? Tapi ketika mereka mengenali Tuhan Yesus itu dengan tangan dan lambung Tuhan Yesus yang tertusuk itu, mereka mengenal. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini cara kita Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di gereja ini dan anak yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kita perlu mengenal Yesus yang mati dan bangkit dan telah naik ke surga dan akan memberikan satu kekuatan bagi kita melalui Roh Tuhan. Damai sejahtera itu yang menjadi misi Tuhan Yesus. Bahwa ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia menjadi kedamaian bagi orang-orang percaya. Itu shalom Amang Inang. Maka ketika kita mengenal Tuhan, maka di situ kita akan menerima Tuhan. Itu yang mengajarkan kita Amang Inang. Kalau kita tidak kenal Tuhan, maka kita sulit untuk menerima keberadaan kita. Kenapa saya harus menderita setiap saat? Kenapa saya harus sakit setiap saat? Tapi karena kita menerima keberadaan Tuhan, dia memperkenalkan dirinya, maka saya kenal. Kalaupun saya menderita dan sakit dan saya memiliki banyak problema, itu karena Tuhan ingin menguatkan saya melalui Roh Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan, sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Tuhan. Mungkin kita mengingat Amang Inang ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah dan Roh Tuhan menciptakan manusia, yakni Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan rupa manusia itu yang mirip dengan wajah Tuhan dan sesuai dengan perilaku Allah.
Ketika itu Tuhan mengembuskan nafas agar manusia itu mendapatkan kehidupan. Nah demikian juga hendaknya ketika Tuhan Yesus telah bangkit, Dia ingin membangkitkan manusia itu dari keterpurukan, dari keberdosaan itu melalui menghembuskan Roh Kudus. Jadi manusia telah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus melalui Roh Tuhan. Dan dari sinilah kita akan menerima di Pentakosta hari ke-50 ini, hari turunnya Roh Kudus yang kita yakini amang inang bahwa itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa Tuhan yang telah datang ke dunia ini itu bukan meninggalkan kita dengan kenaikannya ke surga, tapi Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Tapi yang ketiga amang inang, bagaimana kita menerima Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu. Kalau kita meyakini tadi bahwa kita tidak boleh takut, kita harus mengenal Tuhan, maka yang ketiga yang diinginkan kita, bagaimana kita menerima Roh Tuhan itu, dikatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tergantung kepada kita. Amang inang. Kalau benar kita menerima Roh Tuhan, maka katakanlah bahwa saya mengampuni dosa-dosa orang lain, maka semuanya itu telah diampuni. Simpel saja. Tapi kalau kita tidak menerima Roh Tuhan, kita tidak sanggup amang inang untuk mengampuni dosa orang lain. Itu sebabnya dikatakan, jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Satu ciri orang yang menerima Roh Kudus adalah dia harus mau mengampuni dan diampuni. Ini cukup berat amang inang, apalagi kita sebagai orang Kristen. Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bagaimana Allah mengutus Yesus itu untuk mengampuni dosa-dosa kita, demikian jugalah kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mengampuni dosa orang lain. Maka bagaimana kita mengampuni dosa orang lain? Terimalah Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itulah yang menguatkan kita. Bagaimana sakitnya dihina, dilecehkan orang lain. Itu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Dia dicambuk, ketika Dia diludahi, ketika Dia ditunjang, ketika Dia merasakan penderitaan di kayu salib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pengampunan yang Dia katakan di situ. Maka itu tidak mudah, amang inang. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia menerima Roh Allah untuk menguatkan hati dan pikirannya. Andai saja Dia tidak menerima itu, maka Tuhan tidak sanggup untuk mengampuni orang lain. Lantas, kalau kita menerima itu amang inang, tunjukkanlah itu. Kalau Matius mengatakan, kalau kita mengampuni itu tidak bisa sekali itu. Tapi berapa kali? 70 kali 7. Sampai selama-lamanya. Manusia tidak luput dari dosa amang inang. Sekali kita ampuni, dia mungkin akan lakukan itu lagi. Sama seperti halnya dengan kita. Sekali melakukan dosa, kita akan melakukan dosa itu lagi. Tapi Tuhan tidak bosan untuk mengampuni dosa kita. Demikian jugalah kita. Orang-orang yang diturunkan oleh Roh Tuhan itu harus mampu menyatakan bahwa saya sanggup mengampuni dosa-dosa orang lain. Di situ kita sekarang amang inang. Jadi perayaan peringatan hari turunnya Roh Kudus itu bukan sekedar seremoni saja. Bukan hanya sekedar kita menerima kekuatan dari Tuhan melalui Roh Tuhan, memampukan kita untuk berdoa, melakukan yang baik. Tapi yang lebih utama yang
Tuhan inginkan adalah ketika kita menerima roh Tuhan, maka ampunilah dosa-dosa orang lain. Kenapa amang inang murid-murid Tuhan Yesus takut? Karena mereka belum sanggup mengampuni dosa orang-orang Yahudi. Tuhan saja yang menerima penderitaan itu dari kematian, dia mau mengampuni dosa-dosa orang Yahudi. Kenapa kita takut? Karena kita tidak sanggup mengampuni dosa-dosa orang lain. Itu satu tugas kita amang inang. Sebagai tanda bahwa Tuhan mengirimkan rohnya kepada kita melalui perayaan Pentakosta ini. Dari situlah kita berangkat untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan telah berada di tengah-tengah kehidupanku. Jangan mau amang inang membawa dosa, kesalahan orang lain. Itu sangat sakit. Itu sangat menderita yang kita rasakan. Ketika kita mengampuni dosa mereka, maka kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak mengampuninya, amang inang, maka kita di situ akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya ada satu perumpamaan ketika seorang guru ingin mengajarkan pengampunan kepada murid-muridnya. Dia menyuruh murid-muridnya ambil kentang. Ambil kentang, masukkan dalam plastik. Plastik yang putih, yang nampak, yang bisa dilihat orang. Baru dalam kentang itu tuliskan nama orang yang kamu benci. Kalau kau benci gurumu, tulis nama gurumu. Maka bawa itu ke sekolah selama 1 minggu. Ada yang membawa 5, 4, 3, 2 sampai 10. Beratnya luar biasa. Sehari 2 hari masih enak dibawa. Tapi hari kelima kentang itu busuk. Bau. Mereka capek. Hari seminggu mereka bahagia. Karena apa? Gurunya akan memberikan satu pelajaran. Bagaimana kamu merasakan membawa kentang itu? Capek, bau, malas. Demikianlah kalau kamu mau mengampuni. Jangan pernah bawa kekesalanmu sama orang lain atau dosa-dosa orang lain kemanapun kamu pergi. Tapi coba ampuni. Maka kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Mungkin itu sepele amang inang. Tapi kita mau dikuatkan di situ bahwa Tuhan juga bisa melakukan itu. Kenapa dia berada di sisi Allah? Karena dia melepaskan semua beban. Dia mengampuni dosa kita yang tidak dikenal oleh Tuhan. Dia ampuni semua itu. Karena apa? Karena dia mengandalkan roh Tuhan. Maka amang inang, bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu, terimalah Roh Kudus. Bagaimana kita menerima Roh Kudus, Roh Tuhan? Jangan takut. Jangan takut. Itu adalah kekuatan yang akan kita terima untuk melakukan segala aktivitas kita. Bagaimana kita menerima Roh Tuhan itu? Kenalilah Tuhanmu. Dia itu sangat baik. Dia itu maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Dia tidak membiarkan kita susah abang inang. Walaupun terkadang kita merasa susah dengan keberadaan kita. Tapi ingat, Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk melepaskan kita. Termasuk ketika kita menderita. Ingat, Tuhan mampu berada bersama dengan kita. Rumah yang terkunci, rumah yang tertutup, Tuhan hadir di tengah-tengah ketakutan murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang menderita, yang sudah terkunci, terkekang karena beban-beban itu? Ingat, Tuhan mampu hadir di situ. Mengatakan, Shalom, damai, sejahtera bagi kamu. Terimalah itu, amang inang. Maka kita sanggup untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersuka cita ketika Tuhan naik ke sorga
Tuhan tidak membiarkan kami untuk tinggal sendirian di dunia ini. Tapi kami meyakini bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, menemani, menguatkan, dan memberikan kami sukacita. Itu yang kami rasakan di hari peringatan turunnya Roh Kudus. Sebagai tanda bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan kami di dunia ini ketakutan dan terbeban oleh hidup di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di penderitaan kami yang dalam, penyakit kami yang luar biasa. Tuhan hadir di situ. Itu yang kami rasakan. Dan kami meyakini itu Roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaatmu yang ada di HKBP Sitapung, Resort Parlilitan. Dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang kami kasihi dan kami yakini yang bisa menopang, menolong dan menguatkan kami. Oleh karena itu, berkatilah umatmu ini. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya mereka mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Sebagai tanda bahwa kami menerima Roh Tuhan yang Kau berikan, curahkan kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah. Berkatilah Bapak Ibu dimanapun berada yang merasakan penderitaan, penyakit, kesusahan, Tuhan tolong mereka. Yang merasakan kebahagiaan, ajari mereka mengucap syukur. Berkati kami semuanya yang percaya kepada Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Terimalah doa kami ini. Yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penuhi hati kami.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia yang dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Yaitu, ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami. Dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang bangkit, yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gereja HKBP Stapung berdiri pada tahun 1928 dan tempat di Aik Rahu. Kalau Aik Rahu tempatnya adalah sebelah timur dari kampung inilah. Seberang ada jurang di situ, sungai di seberangnya lah di sana, dan ada sungai Aik Rahu namanya. Lalu disitulah berdiri Gereja HKBP Stapung pada tahun 1928 dan ikut juga bersama sekolah rakyat yang dinamai SR. Jadi pada saat itu para pimpinan di Gereja HKBP Stapung di Aik Rahu, yaitu opung kami, nenek-nenek kami, yang bernama Guru Situa Petrus Maharaja. Itulah pimpinan di gereja atau perhanyar pada saat itu dinamai, dan juga pimpinan di rumah sekolah rakyat atau SR Aik Rahu. Jadi tempat itu memang sangat jauh dari sini. Tapi karena itu pada mulanya gereja termasuk tertua di Kecamatan Parlitan ini, tapi pada saat itu belum berapa lagi gereja. Jadi ada pula jemaat-jemaat yang datang masuk gereja HKBP Stapung, yaitu dari desa Siduambilik, jauh itu. Jadi kira-kira pertengahan lah Aik Rahu ini di antara ruas atau masyarakat HKBP Stapung dengan jemaat-jemaat yang ada dari Siduambilik. Jadi ada kesepakatan. Disitulah di pertengahan, makanya bisa nanti di situ beribadah bertemu bersama-sama. Dan yang kedua, di situ pada saat itu jalan yang pertama yang dibuka atau dibangun oleh Belanda pada saat itu makanya di pinggir jalannya itu Aik Rahu itu. Disitulah berdiri Gereja HKBP Stapung. Tapi lama kelamaan semakin banyak jemaat yang ikut masuk. Lalu ada kesepakatan bersama masyarakat atau ruas HKBP Stapung dengan HKBP jemaat yang berasal dari Siduambilik, ada kesepakatan bersatulah. Lalu dibagi dua lah gereja itu. Setelah dibagi dua, jemaat-jemaat yang ada di Siduambilik kembalilah mereka di kampung mereka, dan disitulah dirikan juga gerejanya mereka. Dan gereja kami, Gereja HKBP Stapung, pindahlah ke Stapung ini pada tahun 1944. Dari situlah kerjasamalah segala ruas atau masyarakat, semua jemaat-jemaat HKBP Stapung, mulai dari remaja Napo Subulung, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimanalah gotong royong lah, kami pikul lah dari sana gereja itu ke Stapung ini bersama-sama.
lalu berdirilah di sini gereja itu, dan selama berdiri gereja HKBP Stapung ini sudah beberapa kali direnovasi ya. Jadi begitulah. Lalu pada tahun 2000 kira-kira berencanalah kami, musyawarahlah kami merencanakan gereja ini. Inilah gereja yang baru sekarang ini. Berencana kami kira-kira peletakan batu pertama pada saat itu kira-kira di tahun 2005. Ya begitulah Pak. Oleh karena keuangan kami masih miskin, kami semuanya masyarakat di desa ini, jalan uang pun nggak ada. Setelah berdiri dan peletakan batu pertama gereja ini, sempat ini hanya berdiri sekedar tiang-tiangnya aja saja. Lalu sempat berapa tahun ini begini saja, sudah bagaimanalah karya. Tapi sepakatlah kami, lalu semua ada kami rencanakan pula bagaimanalah kita teruskan bangunan kita ini. Begitulah. Jadi kira-kira sudah berapa tahun ini untuk bisa kami bangun gereja kami ini, kira-kira beginilah sampai sekarang ini. Tapi Bapak, bangunan kami ini, gereja kita ini belum selesai lagi. Banyak yang penting yang untuk kami bangun di gereja kita ini. Paling utama itu di depan gereja itu, gereja kita ini masih kami berencana untuk kami perbaiki. Tapi gimana lah Pak, oleh karena keuangan kami masih nggak ada lagi sekarang, ya pelan-pelan kami sedang berpikir sekarang di depan ini sampai menara itu kami diperbaiki gereja ini. Begitulah rencana kami. Jadi itu masih rencana lagi Pak. Tapi oleh karena keadaan keuangan kami masih nggak ada lagi, ya begitulah. Mudah-mudahanlah Tuhan nanti diberkati segala kinerja kami, baik di ladang kami, diberkati kami jemaat Kuria HKBP Stapung ini, makanya bisa nanti kami bangunan gereja ini, terutama di depan gereja kami ini. Ya, kami mewakili ibadah gereja jemaat HKBP Stapung menyampaikan salam kepada saudara-saudara kami, kepada jemaat di mana saja pun berada. Semoga Tuhan tetap memberkati kita. Amin.